Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan tentang majlis zikir. Kemarin sudah kita bacakan hadis yang panjang tentang majlis zikir, bahwa para malaikat selalu ada yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis zikir. Wa anhu, berarti masih dari Abu Hurairah nih. Ya, wa anhu radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, mereka berdua meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidak duduk suatu kaum, yadhkurunallah, dan berzikir mengingat Allah, illa, kecuali haffathumul malaika, pasti akan dinaungin, dikelilingin oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungin oleh rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka fi man indahu, dalam majlis, ya, dalam majlis atau di dalam kelompok di sisinya Allah. Masya Allah. Rawahu Muslim. Ini keutamaan majlis zikir. Jadi kalau ada suatu kaum berzikir, pertama, haffathumul malaika, akan dikelilingi oleh malaikat. Dan kita tahu kemarin memang ada malaikat yang tugasnya keliling nyari orang yang orang yang lagi zikir. Masya Allah. Begitu senangnya Allah. Allah tuh kalau sudah senang, itu pasti membuat perangkat-perangkat yang mengapresiasi. Di antaranya tadi Allah menunjuk, memerintahkan malaikat-malaikatnya yang keliling nyari, benar-benar nyari. Nah, kalau sudah ada suatu kaum pada zikir, yang ketika kita yasinan, ya, malam Jumat itu kita pentingkan. Di sini kita malam Jumat yasinan, itu benar-benar malaikat keliling, mengelilinginya, sampai kemarin membentangkan sayapnya memenuhi langit bumi, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat akan menaungi mereka. Masya Allah, rahmat itu luar biasa, ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, tenang, akan turun ketenangan. Allah akan turunkan tenang. Orang
sering kumpul untuk berzikir hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Ketenangan ini penting. Nah, yang terakhir ini lebih dahsyat. Wa dzakarahumullah. Allah akan sebut-sebut namanya satu persatu. Fi man indahu, disebut-sebut kepada orang-orang di sekelilingnya Allah. Masya Allah, para malaikat. Karena kaidahnya kan fadhkuruni adzkurukum. Kamu sebut aku, maka aku sebut kamu. Kamu ingat aku, maka aku ingat kamu. Fadhkuruni adzkurukum. Jadi Allah membuat perangkat yang luar biasa. Wa an Abi Waqid al-Harith ibnu Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Ini sahabat Abi Waqid al-Harith ibnu Auf menceritakan begini. Sesungguhnya ketika Rasulullah sedang duduk di masjid wan nasu ma'ahu, dan banyak orang bersamanya, id aqbala salasatu nafarin, kemudian datang 3 golongan atau 3 orang gitu ya. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang 2 ini, yang 2 langsung menghadap Rasulullah. Wa dhahaba wahidun, dan yang satunya pergi malah. Fa waqafa ala Rasulillah, maka yang kedua duduk di depan Rasulullah. Fa amma ahaduhuma, 2 orang yang menghadap Rasulullah, fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Jadi salah satu di antara 2 yang menghadap Rasulullah itu salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin. Kemudian dia duduk di situ. Yang 2 melihat ada yang kosong, ya kan? Dia duduk langsung di situ. Nah, kemudian wa amal akhar, dan yang satunya fajalasa khalfahum. Jadi yang satu itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu neranyak, cari-cari yang kosong gitu kan. Yang satunya, yang 2 orang ini duduk di belakang kumpulan orang-orang itu, di belakangnya. Fa amma salis, kemudian yang ketiga, fa adbaro, dia membelakangi dan pergi. Jadi ada 3 orang, 3 orang lagi duduk begini. Yang 2 menghadap Rasulullah, tapi satunya dia nyari-nyari yang kosong. Bisa saja dia mendekat yang kosong sini gitu ya. Kemudian yang satunya dia duduk ya di belakangnya orang-orang itu, tapi tetap menghadap Rasulullah. Nah, yang ketiga dia langsung berpaling pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai sudah kosong. Faragha itu artinya kosong ya. Sudah senggang. Sudah senggang, mungkin tadinya Rasulullah sedang memberikan tausiah ataupun nasihat gitu.
Ketika Rasulullah sudah senggang kosong dari itu, qala, maka Rasulullah menyampaikan, ukhbirukum 'anil nafaris salasah. Kamu mau saya beri kabar ketiga orang itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Ya kan? Yang satu yang tadi mendekat kepada langsung cari-cari tempat-tempat duduk gitu kan, mereka itu adalah fa'awa ilallah. Dia benar-benar mendekat, pengen menuju Allah. Dia cari-cari tempat yang kosong. Ada yang kosong, dia duduk gitu. Dia duduk. Maka Allah pun menempatkannya. Nah, itu. Jadi kalau dalam suatu majelis, kalau memang ada yang kosong, berapa? Diisi. Gitu. Wa ammal akhar fastahyahu Allahu minhu. Gitu kan. Kemudian yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Di balik tiang, duduk di balik tiang, gitu kan, nggak mau mendekat, gitu kan. Nah, akang, toleran. ya. Karena malu mendekat, maka Allah pun malu. Ya. Gitu kan. Wa ammal akhar fa'aradallah anhu. Yang ketiga tadi yang pergi membelakangin Rasulullah, itu dia berpaling, maka Allah pun berpaling. Jadi dalam satu majelis memang itu kayak karakter kita itu tiga itu. Kadang memang kita cari-cari tempat gitu kan. Cari-cari tempat. Tentu ada tiga karakter utama enak dalam diri kita, ya? Seperti yang sering dibahas. Cari-cari tempat yang enak, mendekat, maka dia akan mendekat, gitu kan? Maka Allah pun menempatkannya dekat dia. Tapi ada yang nggak enak orangnya, malu kalau harus melangkahin orang-orang, gitu kan? Kemudian semua mata tertuju kepadanya, itu ada itu. Udah saya yang penting ngaji, duduk di belakang, gitu, dengar. Nah itu ketika dia malu karena itu, maka Allah pun malu. Masya Allah. Iya, bukan di belakangnya sambil ngobrol. Nah, kalau sambil ngobrol itu namanya nggak ngaji. Dia di belakang pengen ngaji, tapi malu kalau harus semua mata itu jadi perhatian orang. Jadi perhatian orang. Jadi belakang. Allah pun malu sama dia. Nah, orang yang mau pergi itu, maka itulah dia yang Allah pun pergi dari dia. Na'udzubillah. Nah, ini muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi itu pilihan kita. Maka sebisa mungkin sebetulnya kalau ada majelis, kalau ingin mendekat, ya kita juga harus tahu, jangan sampai kita menyakitin orang. Kepala orang kita pegang, itu sudah tersinggung orang itu. Kepala kita pegang, itu. Atau bikin suasana malah justru gaduh. Iya,
Gara-gara kita datang akhirnya semuanya menyorot termasuk gurunya. Oh, ada. Jadi sebentar ya. Iya, hanya berhenti. Nah, kita harus tahu gitu. Kecuali kita memang disuruh sama guru. Ada Rasulullah kan kadang-kadang menyuruh gitu. Nah, itu. Kalau kadang-kadang Gus Bahat, kalau kebetulan pas dia ini melihat saya itu suruh sini, duduk sampingnya. Itu kan gak enak sebetulnya. Cuma kalau udah disuruh gimana? Diistimewakan. Ya dia nggak bukan istimewakan. Lu jangan jauh-jauh lu, ntar nggak dengar. Pasairan. Pamemet. Pasairan. Lah ya, jangan jauh-jauh dari gua nanti nggak dengar gitu. Gitu maksudnya. Kalau di belakang ngobrol gitu maksudnya Gus Batu gitu. Ya kayak pasairan sini. Itu maksudnya biar dengar kan. Semakin sepuh itu. Ya, Gitu. Jadi tidak semua kayak Gus Bam bisa manggil saya bukan mengistimewakan. Lo kalau di belakang bisa tidur, bisa ngobrol. Jadi jangan GR juga kalau disuruh apa. GR Pamemet. Ya hadis terakhir sekarang. Oh hadis terakhir memang tentang majlis. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Muawiyah ini dia berarti beliau sudah menjadi khalifah ya. Khalifah. Kalau ahlus sunnah seperti kita itu meyakini semua sahabat itu baik. Meskipun kita tahu Muawiyah sempat berperang sama Ali. Dan Muawiyah menang, Ali kalah. Tapi kalau orang Syiah, pokoknya musuhnya Ali, itu mereka berani mengatakan laknatullah. Ya, itulah dinamika ya. Kalau ahli sunnah tetap radhiyallahu anhu. Ini artinya Imam Nawawi ketika menulis nama beliau kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu. Allah ridho pada sahabat udul itu jamak dari adil, orang yang lurus. Muawiyah ketika sudah menjabat sebagai khalifah keluar dari rumahnya dan mendatangin halaqah di masjid. Faqala, kemudian Muawiyah bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, maka yang pada duduk tadi menjawab, jalasna nadhkurullah, kami duduk untuk zikir kepada Allah. Qala, maka Muawiyah bertanya lagi, Allah, benar demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, benar demi Allah kalian duduk karena untuk itu saja, maksudnya untuk zikir. Qalu, mereka menjawab, ma ajlasna illa dzalik, ya kami duduk hanya untuk zikir. Qala, maka Muawiyah berkata lagi,
Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Amma inni, ketahuilah, lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kenapa saya minta kalian bersumpah, gitu kan? Demi Allah, benar kamu berani bersumpah? Tidak ada maksud lain kamu duduk-duduk di sini, gitu kan? Itu bukan karena saya tidak percaya atau menuduh kalian. Tuhmatan lakum itu artinya kak saya menuduh yang enggak gitu. Gitu. Jadi ketika benar demi Allah kamu berani bersumpah duduk karena itu, saya minta kamu bersumpah karena Allah, bukan karena saya menuduh yang enggak. Tuhmatan lakum. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Gitu kan? Di sini tidak ada seorang pun menyamai kedudukanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih sedikit menceritakan hadis beliau daripada aku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar. Jadi wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Jadi saya tuh jarang meriwayatkan hadis. Saya sedikit di antara kalian, di antara para sahabat ini yang sedikit menceritakan, meriwayatkan hadis Rasulullah, ya saya. Artinya Muawiyah tidak gampang-gampang mengeluarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah, gitu kan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Kemudian Rasulullah Muawiyah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui atau bergabung dalam suatu halaqah, majelis halaqah min ashabihi, dari para sahabatnya. Faqala ma ajlasakum. Jadi ternyata Muawiyah bertanya itu seperti Rasulullah bertanya kepada para sahabat dulu. Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk? Qalu, para sahabat bertanya, menjawab, jalasna nadhkurullah, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ala ma hadana lil Islam, atas hidayah yang telah kami peroleh sehingga kami masuk Islam. Famanna bihi alaina, dan itu sudah diberikan kepada kami. Manna bihi alaina, Islam telah diberikan, dikaruniakan kepada kami. Nah, kemudian Muawiyah juga mengulang, ternyata Rasulullah pernah begitu. Allahi ma ajlasakum illa dzaka. Benar, demi Allah, kamu duduk maksudnya untuk zikir saja. Jadi itu pertanyaan itu ternyata pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Makanya Muawiyah mengulangi itu. Jadi bukan karena apa? Qalu Allahi ma ajlasna illa dzalik. Ya Rasulullah, demi Allah, kami duduk di sini karena itu. Qala amma anni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Diulang juga. Diulang nih. Saya, kata Rasulullah, minta kalian bersumpah
bukan saya menuduhkan kalian semua. Gitu, bukan saya tidak percaya pada kalian. Walakinnahu atani Jibril. Nah, kalau tadi Muawiyah tidak didatangin Jibril, ini Rasulullah didatangin Jibril. Walakinni, karena tadi saya didatangin Jibril. Fa akhbarani, kemudian Jibril memberitahu kepada saya, annallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Masya Allah. Senang sekali Allah. Lihat tuh, orang-orang duduk hanya zikir kepada Allah. Dibangga-banggakan. Makanya Rasulullah kaget, kok sampai orang dibangga-banggakan Allah di depan malaikatnya. Makanya Jibril Rasulullah seakan-akan bertanya, demi Allah kamu duduk untuk zikir saja? Iya ya Rasulullah. Nggak ada lain, nggak ada tujuan lain, enggak. Demikian Allah begitu bangganya melihat orang-orang berzikir. Makanya kalau ada majelis zikir, kalau kita nggak suka ya diam aja. Wong Allah suka kok, kita nggak suka. Kalau kita nggak suka, tutup mulut, nggak usah berkomentar. Ya, udah. Allah lagi banggain, dan kita kok nggak suka. Gitu ya. Harusnya kita gabung. Kalau bisa gabung. Kalau nggak bisa gabung, tutup mulut. Ya, itu sedemikian Allah bangganya sehingga menyebut satu-satu. Tuh lihat, hambaku si A, si B, si C berzikir. Mereka duduk hanya berzikir kepadaku, mengingat. Masya Allah. Rawahu Muslim. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, berjamaah, dalam duduk, berdiri, tiduran. Yang lagi tiduran juga tuh harus Bangun. ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.